aku prediksikan dalam jangka waktu 3 bulan, Maret, April, menjelang bulan puasa, setelah bulan puasa, ini akan ada banyak hal-hal yang menyedihkan, teman. Aku perlu ingatkan lagi, tekankan lagi saudara-saudara kita yang ada di garis pantai utara Pulau Jawa, teman-teman. Itu juga akan mengalami banjir rob tetap. Ini malah bukannya makin surut, malah makin gede, semakin tahun semakin parah. Kepaluan. Ada juga ini akan disusul oleh gempa. Gempa di mana? Di Indonesia Timur, teman-teman. Di Indonesia Timur dan di Sumatera. Mungkin di bulan Februari. Di bulan Februari menjelang akhir ya. Di bulan Februari menjelang akhir. Tercatat sebanyak 3.116 kejadian bencana terjadi di berbagai daerah sejak Januari hingga pertengahan Desember. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan hampir seluruh kejadian tersebut didominasi bencana hidrometeorologi, seperti bencana banjir, cuaca ekstrim, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini menunjukkan sejumlah wilayah di Indonesia masih rentan terhadap bencana, terutama yang terjadi akibat dampak perubahan iklim dan cuaca. Dari total 3.116 kejadian bencana, sebanyak 99% adalah bencana hidrometeorologi. Tercatat sebanyak 1.584 kejadian berasal dari bencana banjir. 2025 telah berlalu ya, teman-teman. Sayangnya tahun 2025 ditutup dengan hal-hal yang sangat menyedihkan, yaitu bencana yang melanda teman-teman kita di Sumatera, Aceh, banjir yang tentunya itu bukan bencana alam. Itu adalah ulah dari kita sendiri, ulah dari manusia-manusia yang ada di Indonesia. Bukan kita sih sebenarnya. Ya udahlah ya, kita kembali lagi menuju ke masa depan supaya hal tersebut di kemudian hari enggak lagi terjadi. Tapi ya gimana? Sekali lagi ya, pemimpin itu boleh salah, pemimpin boleh aja salah, tapi satu hal, pemimpin nggak boleh bohong. Kalau kemarin ada yang bilang kalau bencana ini ramenya cuma di sosial media, kemudian 93% 93 apa 98% listrik udah menyala. Ini waduh, ini kacau sekali, teman-teman. Jangan juga hal seperti ini dijadikan ajang pencitraan. Masyarakat Indonesia udah nggak mempan sama yang seperti itu, teman-teman. Nah, kembali kita telaah lagi, karena memang bencana yang seperti ini, pohon itu nggak bisa tumbuh dalam 1 tahun langsung gede, nggak. Dan tanaman sawit itu bukan termasuk pohon. Ya kalau nggak percaya belajar aja biologi, ada xilem, phloem, perikambium dan lain sebagainya. Ya udah coba aja cek apakah kelapa sawit termasuk pohon atau bukan. Nggak bisa seperti itu. Beda sekali pohon yang dimaksud dengan pohon hutan dan kemudian dengan lahan sawit. Nggak usah ngerokok lah biar agak santai. Jadi teman-teman, jadi begini, ini adalah hal yang masih akan ada di tahun selanjutnya, karena memang sekali lagi pohon nggak bisa tumbuh dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak. Itu butuh minimal 5 tahun dan sampai puluhan tahun, belasan tahun dan lain sebagainya. Jadi gimana? Apa yang akan terjadi di Indonesia? Apa yang akan terjadi di Indonesia? Belum lagi ancaman megatrust yang udah berapa kali? 3 kali aku peringatkan ya. Aku peringatkan bukan buat nakut-nakutin tentunya, tapi buat kita berpikir apa ya mitigasinya bencana kalau ada megatrust seperti apa ya. Nah seperti itu. Nah sekali lagi teman-teman, bencana-bencana di Indonesia ini tentunya alam bervibrasi dengan kejadian alam. Manusia, sekali lagi manusia adalah mikrokosmos yang terhubung dalam makrokosmos alam semesta. Ketika mikrokosmos atau manusia merusak alam, manusia merusak keseimbangan yang ada di dalamnya, maka apa yang akan terjadi? Contoh sudah ada di Sumatera dan di Aceh kemarin. Aku turut berduka, cuman aku nggak banyak omong tentang hal itu di sosial media. Bahkan aku sempat tenggelamkan kisah dunia lain selama kurang lebih 1 bulan lah ya. Nah, hal seperti inilah yang kita nggak bisa anggap enteng, nggak bisa kita anggap sepele. Karena prediksiku untuk kedepannya ini bakalan ada bencana-bencana lagi, bencana alam ya.
Ini adalah trilogi dari 3 video yang akan aku buat. Alam, pemerintahan, kemudian ya dunia-dunia receh-receh lah ya, aku juga mau bikin. Nah, kemudian teman-teman, saat alam ini nanti mulai jenuh, which is aku, ini Indonesia mau masuk siklon loh ya, mau masuk siklon tropis loh ya. Aku prediksikan dalam jangka waktu 3 bulan, Maret, April, menjelang bulan puasa, setelah bulan puasa, ini akan ada banyak hal-hal yang menyedihkan teman-teman. Ya kita antisipasi bersama aja. Memang bentuknya aneh-aneh. Ini beberapa saat lagi saat terjadi siklon, air kemudian turun dengan derasnya. Ya pasti berpengaruh ke apa? Ke lava, ke kubah-kubah lava yang ada di gunung. Itu berpotensi akan terjadi lonjakan aktivitas Gunung Merapi. Aku prediksikan di bulan Januari minimal ada 2 gunung di Pulau Jawa yang sangat aktif sekali nanti. Mungkin untuk besarnya ya, untuk gede-gedeannya, moga-moga jangan ada di salah satu wilayah di Jawa Tengah sama salah satu wilayah di Jawa Timur. Itu nanti ada di menjelang bulan puasa tahun 2026 teman-teman. Nah, kemudian aku perlu tekankan lagi saudara-saudara kita yang ada di garis pantai utara Pulau Jawa teman-teman. Itu juga akan mengalami banjir rob tetap. Ini malah bukannya makin surut, malah makin gede, semakin tahun semakin parah. Kemudian saudara-saudara yang ada di Sumatera, Aceh dan lain sebagainya, insya Allah aku paham perasaan kalian seperti apa. Cuman marilah kita menahan diri sejenak, bermuhasabah, kemudian mencari petunjuk kepada Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena teman-teman, aku bersuara seperti ini. Kalau aku nggak bersuara seperti ini, aku diem aja. Hal seperti itu juga termasuk tanggung jawabku. Aku nggak mau nanti sama Tuhan ditanyain, itu kemarin ada bencana, kamu ngapain? Diem aja. Enggak, aku paling nggak turut bersuara. Karena kembali lagi, kriteria pemimpin menurutku, ya bukan menurutku sih, ini menurut Kanjeng Nabi, menurut ajaran Islam, sidik, amanah, tablik, fatonah. Ketika 4 hal ini tidak bisa dikolaborasikan dalam satu individu yang memimpin satu negara yang besar, ini akan berbahaya. Sampai sekarang sepertinya aku masih masih beranggapan bahwa Presiden Republik Indonesia ini masih tertutup kabut seperti yang udah aku bicarakan di konten-konten lain. Jadi beliau ini diselubungi informasinya. Kok bisa informasinya ke situ telat? Kok bisa informasi ke presiden telat? Nah, kemudian ada banyak hal ya sebenarnya ya yang kemudian akan terjadi lagi di alam Indonesia ini, Ini nanti akan berkontemplasi di sekitar bulan Februari lah ya, Karena tentunya jiwa-jiwa seperti aku ini pasti nanti punya hiroh, punya semangat untuk memperjuangkan ini tanah nenek moyangku. Aku dilahirkan di sini sama Allah, aku disuruh di sini. Nggak mungkin aku diam aja kalau negeri ini diacak-acak, apalagi diacak-acak orang asing ataupun bangsa sendiri. Nggak bisa. Ini punya kita bersama teman-teman. Apalagi ya yang aku mau ulas di dalam bencana-bencana yang akan terjadi di 2026. Gini aja lah, aku bakalan bikin prediksi ini buat sampai bulan Juni aja lah ya. Januari ada 2 gunung yang akan aktif, moga-moga aktifnya nggak keterlaluan. Ada juga ini akan disusul oleh gempa di mana? Di Indonesia Timur teman-teman, di Indonesia Timur dan di Sumatera. Mungkin di bulan Februari menjelang akhir ya, Kemudian banjir masih karena pohon ditebang. Ya gimana teman-teman, pohon ditebang seperti itu, nggak ada resapan air, nggak ada pohon atau akar yang kemudian menanam. Ya udah gitu aja. Bentar lagi akan ada beberapa orang-orang yang terlibat dalam hal seperti ini yang memang harus diurus. Masa sih di Indonesia nggak ada pejabat kesatria yang berani bilang, ya udah ini tanggung jawabku, ini salahku karena aku mengemban tanggung jawab di sini, entah itu dalam bidang RT, RW, kemudian kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, bahkan sampai ke kementerian. Kenapa enggak
tanggung jawab. Ini tanggung jawab saya minta maaf, saya salah, saya siap mundur. Udah gitu aja, mundur aja. Nggak ada tuh dari dulu sampai sekarang pejabat Indonesia yang mundur, kecuali Pak Harto. Pak Harto pernah mundur jadi presiden ya sepertinya. Nah itu kan apa ya, itu patut, kalau aku salah benerin ya, tapi itu patut diapresiasi sih teman-teman. Kok nggak ada lagi orang-orang yang seperti itu. Kemudian ini nanti setelah bulan Januari, Februari, Maret ya. Maret ini ya biasa aja, akan tenang. Nanti yang timbul itu hal yang lain yang akan aku elaborasi di kontenku selanjutnya. Karena ini apa? Ini berhubungan dengan geopolitik dan geososial masyarakat Indonesia. Karena kalian harus nonton sih. Aku bakalan ulas seperti apa matahari kembar yang memang masih bersinar. Aku pernah prediksikan kan di bulan Februari akan ada kejadian besar di dunia politik. Ada sesuatu yang surprise sih sebenarnya teman-teman. Nah, kalian cek ya videoku selanjutnya di Trilogi Prediksi 2026. So, sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari